Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ida Yodesri Anggraini, Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Hari ini saya akan membahas mengenai mata kuliah pengelolaan kewirausahaan untuk tugas ujian akhir semester. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai pentingnya wirausaha di bidang pendidikan. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang mempelopori pentingnya wirausaha di bidang pendidikan, seperti tantangan dan peluang yang sangat besar, dan beberapa di antaranya seperti transformasi digital, kebutuhan masyarakat, serta lapangan pekerjaan. Untuk yang pertama mengenai transformasi digital atau perubahan teknologi yang semakin canggih juga akan mempengaruhi sektor pendidikan. Adanya big data seperti istilah dari penggunaan media, internet, dan sebagainya sebagai tempat belajar sangat mempengaruhi pendidikan di semua tempat, sehingga jika kita membuat usaha di bidang pendidikan yang berkaitan dengan transformasi digital, maka ini sangatlah baik dan penting bagi kelanjutan bidang pendidikan kita. Selanjutnya kebutuhan masyarakat. Keinginan, kebutuhan, serta selera masyarakat yang berubah-ubah, hal ini akan menuntut inovasi serta kreativitas untuk memenuhi selera pasar dalam bidang pendidikan khususnya. Dalam hal ini, pendidikan juga penting dilakukan supaya proses belajar maupun segala hal yang berkaitan dengan pendidikan masih dilirik oleh masyarakat luas seantusias mungkin dengan adanya inovasi serta kreativitas baik di usaha bidang pendidikan. Yang ketiga adalah mengenai lapangan pekerjaan. Jadi membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain, pekerjaan di bidang pendidikan tidak hanya sebagai seorang guru saja, seorang guru di sekolah saja. Masih banyak peran yang bisa diambil oleh seorang lulusan pendidikan, sehingga dengan adanya usaha di bidang pendidikan maka akan dapat membantu proses belajar di luar sekolah maupun untuk membantu orang lain sebagai lulusan dari bidang pendidikan. Untuk yang selanjutnya yakni langkah perencanaan usaha bimbel. Untuk kata kuncinya, langkah ini ada 5. Yang pertama mengenai analisis usaha, yang kedua perencanaan, ketiga persiapan, keempat perizinan, yang kelima networking dan branding atau memperluas jaringan dan membuat brand dari usaha yang kita akan jalankan. Untuk yang pertama, kita melakukan analisis terkait usaha yang akan didirikan. Setelah analisisnya selesai, kita akan membuat rencana dari hasil analisis yang dilakukan. Itu planning bisa sebagai salah satu gambaran bagaimana usaha kita akan berjalan nantinya. Lalu kita persiapkan modal serta sumber daya yang tepat, mengurus dokumen dan segala hal terkait perizinan pendirian usaha, dan terakhir perkuat networking dan branding bisa sejalan dengan usaha bimbel yang sudah kita laksanakan. Untuk selanjutnya ada aspek penting dalam pengelolaan usaha. Kalau di sini menurut saya ada 2 aspek penting dalam pengelolaan usaha bimbel khususnya. Yang pertama, sumber daya manusia sebagai tenaga pendidik, yang mana seorang pengajar yang dapat membantu proses belajar di lembaga bimbel menjadi lebih menarik dan memotivasi siswanya untuk belajar serta memiliki semangat belajar yang tinggi. Lalu ada relasi, networking, serta branding yang akan membangun kepercayaan customer dan memilih untuk bergabung di lembaga bimbel kita. Untuk guru efektif itu apa sih dan kenapa penting ada di usaha bimbel jika kita membuka usaha tersebut? Guru efektif itu seperti yang pertama saya jelaskan, bahwa seorang guru yang dapat menarik dan memotivasi siswanya untuk belajar dan juga memiliki semangat belajar yang lebih tinggi. Sehingga ini hal yang penting karena kan di tempat bimbel kita bisa membuat siswanya lebih nyaman untuk belajar. Jadi tidak sia-sia kalau kita ikut belajar di bimbel, dan juga tidak sama dengan belajar di sekolah seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada strategi promosi usaha bimbel. Promosi itu apa sih? Promosi merupakan sebuah upaya untuk mengenalkan serta mengajak seorang untuk mencoba produk atau jasa yang ditawarkan sebuah usaha kepada calon pelanggannya. Jadi beberapa hal yang bisa kita gunakan sebagai strategi promosi kita itu bisa menggunakan iklan dan brosur sebagai medianya. Penyebaran informasi mengenai usaha bimbel kita bisa melalui iklan dan juga brosur. Selain itu, sama seperti yang tadi,
kita sebarkan lewat mana? Lewat media sosial. Media sosialnya seperti Instagram, YouTube, atau Facebook, dan yang lain-lain. Itu bisa dipakai sebagai media untuk penyebaran informasi dan promosi. Nah, yang ketiga itu ada website juga, website resmi yang bisa kita jalankan sebagai tempat menaruh informasi-informasi mengenai usaha kita, dan jika ada orang yang tertarik bisa mengunjungi ke sana, bisa menghubungi ke website yang kita buat atau yang kita bangun dari usaha tersebut, dan juga membangun kerjasama terhadap hal-hal yang mungkin bisa membantu menarik pelanggan kita datang lebih banyak, seperti kerjasama dengan sekolah-sekolah. Yang selanjutnya ada aktivitas customer service. Nah, biasanya di lembaga bimbel itu kita juga menaruh peran customer service. Itu ada beberapa perannya yang keluar dan ke dalam. Nah, di sini ada 49% dan 51%. Nah, jadi yang 51 itu keluar, jadi dengan pelanggan relasinya, dan 49 itu ke dalam, ke usaha kita, jadi dengan orang-orang yang bekerja juga di sana. Nah, lebih banyak di 51% karena customer service itu biasanya sangat berjasa bagi hubungan dengan customer lainnya, seperti dapat menerima tamu atau pelanggan dengan baik dan memberi informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan atau calon pelanggan, menjalin hubungan baik dengan pelanggan maupun tenaga kerja di usahanya. Dan yang paling penting itu sebagai komunikator yang menampung keluhan pelanggan atau customer kita, lalu menyampaikan kepada yang berwenang, serta dapat meyakinkan, menarik, serta mempengaruhi pelanggan untuk terus bergabung atau akan bergabung di usaha kita. Oke, jadi yang terakhir itu ada aspek penyusunan laporan keuangan. Ini hanya contoh saja, yang gambar itu contohnya ada mengenai analisis keuangan dan neraca keuangan. Jadi yang penting dalam penyusunan laporan keuangan itu ada neraca keuangan, laporan laba rugi yang mungkin bisa kita dapat setelah membangun usaha, laporan ekuitas pemilik, data-data harta kita, dan juga cash flow. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengelolaan kewirausahaan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat siang.